Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman, hari ini kita akan coba membahas perhitungan PPh 21 untuk karyawan yang berhenti bekerja. Baik, soalnya di sini adalah Hazim, dia bekerja pada tahun 2018. Kemudian 1 September 2021 Hazim berhenti bekerja di PT Yo Belajar Bersama dengan rincian gajinya 10.500.000. Kemudian dia mendapat tunjangan BPJS, CKK, CKM dan JHT 0,24, 0,30 dan 3,70 dari gaji pokok. BPJS kesehatannya adalah 4% ditanggung perusahaan. Hazim membayar JHT sebesar 2% dari gaji pokok dan BPJS kesehatannya 1%. Keterangan yang lain adalah Hazim belum menikah. Pertanyaannya adalah berapa PPh 21 Hazim di bulan sebelum September, berarti bulan Agustus. Kita hapus dulu ini bulan Agustus. Berapa PPh 21 Hazim bulan Agustus? Karena pada tanggal 1 Septembernya dia sudah berhenti. Jadi kita cari bulan Agustusnya di PT Yuk Belajar Bersama. Baik. Langkah pertama adalah kita harus mencari PPh 21 awal. PPh 21 awal itu adalah PPh ketika Hazim mulai bekerja sampai dia 2021. Jadi kita lihat gaji pokoknya tadi 10.500.000. Kemudian kita langsung kalikan saja biar mempercepat, dikalikan 12 sehingga gaji pokok per tahunnya adalah 126 juta. Kemudian tadi JKK-nya 0,24%. Kemudian kita kalikan dengan gaji pokoknya 126. Jadi JKK per tahunnya adalah Rp302.400. Kemudian untuk JKM-nya per tahunnya dia 378. Jadi kita langsung kalikan dengan 126 juta. Kita langsung kalikan dengan total gaji pokok per tahunnya. Sehingga mendapatkan JKM-nya adalah 378.000. Kemudian untuk BPJS kesehatannya di sini 4%. Tadi BPJS kesehatan sebesar 4% ditanggung oleh perusahaan. Jadi ini menambah gaji pokok, menambah gaji kotor untuk Tuan Hazim. 4% dikalikan 126 juta, hasilnya adalah 5.040.000. Maka penghasilan brutonya adalah 126 juta ditambah 302.400 ditambah 378.000 ditambah 5.040.000. Hasilnya adalah 131.720.400 rupiah. Ini gaji pokok atau gaji penghasilan bruto Tuan Hazim selama setahun. Kita berikan tanda di sini setahun. Oke, selanjutnya kita cari pengurangnya. Pengurangnya adalah biaya jabatan dan BPJS tenaga kesehatan. Tadi JHT-nya kita lihat di sini JHT-nya Tuan Hazim itu bayar 2%. Nah, ini dia. 2% dari gaji pokok. Oke, selanjutnya berarti kita lihat biaya jabatannya 5% dikalikan 126 juta. Kenapa 126 juta? Karena ini gaji pokoknya. Ingat, biaya jabatan itu dari gaji pokok. Maka selanjutnya hasilnya adalah 6.300.000. Nah, karena di sini lebih dari 6 juta, maka kita ganti menjadi 6 juta saja. Jadi batas maksimalnya adalah 6 juta dalam setahun. Kalau lebih dari 6 juta berarti yang dipakai adalah 6 juta. Kalau kurang dari 6 juta, misalkan 5.900.000, makanya kita pakai 5.900.000. Karena tadi di sini hasilnya adalah 6.300.000, kita pakai 6 juta. Kemudian untuk JHT-nya 2% dari 126 juta. Ingat, 2% dari gaji pokok, bukan dari penghasilan bruto. Maka hasilnya adalah 2.520.000. Ini setahun semua. Sehingga kita totalkan pengurangnya adalah 6 juta ditambah 2.520, 8.520.000. Maka kita dapatkan penghasilan neto setahun dari mana? Dari 131.720.400 dikurangi 8.520.000. Maka hasilnya adalah berapa ini? Hasilnya adalah 123.200.400 rupiah. Nah, kita kurangi dengan PTKP. Tadi keterangannya Tuan Hazim itu belum menikah, belum punya tanggungan, sehingga hanya wajib pajaknya saja. Hanya Tuan Hazim saja sebesar 54 juta. Maka PKP-nya kita lihat, tinggal kita kurangi dari 123.200.400 dikurangi dengan 54 juta. Nah, ini dia PKP-nya. Oh, ini sudah ada ya. PKP-nya ini dia. Kita naikkan ke atas saja. Nah, ini dia PKP-nya.
69.200.400 rupiah. Nah, ini PKP-nya kita bulatkan saja, PKP-nya menjadi 69.200.000 karena untuk mempermudah perhitungan tarif. Jadi pembulatannya ke bawah, 400-nya kita buang. Oke, selanjutnya di sini kita dapat PKP-nya adalah 69 juta. Berarti ini besarannya tarifnya dia lebih dari 50 juta. Berarti dia kena dua tarif. Tarif pertama adalah 5%. Nanti tarif kedua selanjutnya adalah dia 15%. Oke. Nah, kita masukkan sekarang. Untuk 5% itu dikalikan dengan 50 juta. Kita lihat hasilnya. 5% kita kalikan dengan 50 juta. Selanjutnya untuk yang sisanya berarti ini 69 juta dikurangi dengan 50 juta. Nah, 19.200 kita kalikan dengan 15%. Nah, inilah total besar pajak Tuan Hazim. Kita tambahkan 2.500 ditambah 2.880.000. Nah, ini PPh 21 Tuan Hazim per tahun. Oke. Kalau per bulannya berarti kalau PPh 21 per bulan berarti tinggal kita cari 5380 dibagi 12. Nah, ini per bulan. Oke. Ini PPh Tuan Hazim per bulan. Jadi langkah pertama itu sebetulnya kita cari PPh seperti biasa saja ketika seorang pegawai bekerja di perusahaan sebagai kondisinya dia adalah pegawai tetap. Nah, lantas ketika dia berhenti, nah untuk berhenti kita cari sekarang. Jadi untuk yang berhenti saya buat copy paste saja biar cepat. Nah, oke, ketika berhenti kita buat di sini. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ketika berhenti, kita lihat dia berhentinya bulan apa. Di sini dia berhenti bulan September. Berarti sebelum September adalah Agustus. Agustus itu dari Januari ke Agustus itu 8. Ya kan? Januari sampai Agustus 8 bulan. Maka di sini gaji pokoknya kita kalikan 8. Oke. 84 juta. Sama JKK-nya pun dikalikan 8 ini. Ini 8 semua, BPJS juga sama, maka hasilnya di sini pengurangnya ini biaya jabatannya 5% dari 84 juta dari gaji pokok, ini juga sama. Kemudian penghasilan setahunnya, setahun di sini maksudnya yang 8 bulan. 80 juta 133.600. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung PPh-nya. Tadi penghasilan neto setahunnya yang 8 bulan itu adalah 80 juta 133.600. Oke. Kemudian ini biaya jabatannya kita lihat dulu. 5% kita kalikan dengan 84 juta. 4.200. Jadi yang kita pakai adalah 4.200 karena kurang dari 6 juta. Maka di sini penghasilan netonya 81.933.600. PKP-nya masih sama 54 juta, maka PTKP-nya 54 juta, PKP-nya menjadi 27.933.600. Nah, kita bulatkan saja. Di sini menjadi 27.933.000. Nah, seperti ini. Maka penghasilan kena pajaknya itu hanya level 1 kan? Karena dia kurang dari 50 juta. Jadi ini kita buang. Juga kita buang. Oke, berarti di sini bukan 50 juta kita kalikan dengan 27.933.000. Nah, ini dia. Ini besar pajak per tahunnya. Nah, besar pajak per tahun di sini maksudnya adalah dari bulan apa tadi? Januari sampai dengan bulan Agustus. Agustus 2021. Nah, berhentinya kan 1 September. Nah, kita lihat di sini ada 1 juta. Nah, sebelumnya tadi kita hitung
untuk PPh 21 per tahunnya adalah 1 tahun full di sini 12 bulan 5.380. Per bulannya di sini 448.333. Berarti kita cari sekarang PPh. Ini PPh real nih. Ini PPh real yang dibayar oleh Tuan Hazim dengan penghasilan 10.500.000 sampai dengan bulan Agustus. Maka kita cari dulu sekarang untuk PPh yang non real yang tadi yang dianggap 1 tahun. Nah, bagaimana caranya? Kita cari sekarang. Kita buat di sini. Kita letakkan di sini PPh 21 bulan Januari sampai dengan bulan sebelum Agustus berarti. Karena yang ingin kita cari adalah bulan Agustus saja sebetulnya. Januari sampai dengan bulan Juli. Oke. Jadi untuk gajinya dihitung sampai dengan bulan Agustus dulu. Kenapa harus dihitung sampai Agustus? Karena dia berhentinya di 1 September. Tapi ketika kita ingin mencari berapa PPh 21 bulan Agustus, maka kita cari dari bulan Januari sampai dengan Juli 2021 itu berapa ketika posisinya tadi di awal. Maka tinggal kita kalikan. Ini berarti Januari sampai Juli itu 7 bulan dikalikan dengan besar pajak per bulan ketika di awal. Nah, ini dia. 448.333. Ini dia. Ini besar PPh 21 bulan Januari sampai Juli 2021. Nah, kita letakkan di sini. Nah, sehingga di sini ada kondisi lebih bayar. Ini realnya adalah harusnya Tuan Hazim itu bayar 1.396.650. Tapi ternyata ketika dia dianggap bekerja full sampai 1 tahun itu 3.138.33. Maka di sini ada lebih bayar. Pajak lebih bayar. Lebih bayarnya kita lihat berapa? 3.138.33 dikurangi dengan 1.396.650. Nah, ini pajak lebih bayar sebesar 1.741.683 yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Tuan Hazim. Karena di sini kondisinya Tuan Hazim berhenti di bulan September. Oke, jadi ada sebesar 1.741.683 yang harus dikembalikan kepada Tuan Hazim. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.